Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas kesempatan dan waktunya untuk wawancara pagi ini. Pak, pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Iya, kalau untuk bujukan moral, identifikasi dengan cara melihat dulu kasus yang ringan, sedang maupun yang berat. Nah, langkah-langkah yang dilakukan dari melihat dari kasus yang ringan maupun yang sedang maupun berat, nah hal ini bisa dapat saya lakukan dengan cara segera mengambil suatu tindakan. Kalau umpamanya yang ringan, cepat diselesaikan. Artinya supaya kasus itu tidak berlarut-larut. Nah, kemudian kalau umpamanya kasus sedang, nah itu akan saya pikirkan sama dengan kasus yang berat. Biasanya saya lakukan musyawarah dengan para dewan guru untuk mengambil keputusan. Iya. Ya, terima kasih Bapak. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Iya, kalau untuk kasus yang sama-sama benar atau memiliki dua sisi nilai kebajikannya, maka ini perlu dimusyawarahkan kepada dewan-dewan guru. Saya juga harus meminta saran dari mereka, kemudian inspirasi dari mereka, kemudian harus dilihat juga kepentingannya bagaimana, apakah itu kepentingannya itu bisa ditoleransi atau bagaimana. Maka keputusan ini saya hanya mengharapkan daripada kepentingan orang banyak. Iya. Kemudian pertanyaan ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Iya, langkah-langkah yang pertama yang perlu diidentifikasi itu adalah kasus kepentingannya. Jadi harus dilihat dulu kasus kepentingannya, bagaimana kebajikannya. Kemudian juga yang kedua adalah tentang musyawarah dengan guru. Jadi harus ada musyawarah supaya keputusan yang diambil itu bukan hanya pada pribadi tetapi keputusan orang banyak, dan itulah nilai-nilai demokrasi yang kami lakukan. Kemudian yang selanjutnya dilihat kepentingannya untuk yang bisa dipertanggungjawabkan. Untuk pertanyaan selanjutnya Bapak, nomor 4, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Iya, pertama adalah dalam pengambilan keputusan atau dilema etika, yaitu toleransi kepada yang diberi yang umpamanya kalau ada yang guru mungkin minta izin dan lain sebagainya, itu harus dilihat juga kepentingannya. Jadi toleransinya untuk memberikan izin itu dari seberapa besar dia punya nilai prioritas kepentingan yang dia miliki. Jadi seperti itu. Berarti kayak ada rasa peduli. Iya, rasa peduli dengan dengan objek yang bersangkutan. Pertanyaan yang kelima Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bapak? Iya, tantangannya yaitu karena dalam kasus dilema etika ini, ya, kasus ini adalah sama-sama benar. Kemudian pertanyaan selanjutnya Bapak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk
atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Iya, kadangkala ada penyelesaiannya saya ambil tindakan sendiri. Oh iya Bapak. Iya. Terima kasih. Kemudian selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ketika ada pendapat-pendapat dari Dewan Guru, kemudian ada pertama nilai-nilai rasa peduli terhadap objek yang bersangkutan. Ada juga kita juga mengambil rasa pertanggungjawabannya adalah artinya bisa memberikan nilai yang bagus untuk di sisi kita dan juga yang bersangkutan sehingga tidak saling merugikan. Jadi kita juga punya toleransi untuk memberikan apa yang mereka lakukan. Umpamanya kalau mereka melanggar suatu kasus itu, kita dengan banyak bijak, seperti artinya dengan kebijakan itulah kita melakukannya sehingga keputusan bisa dilakukan. Iya. Bapak, terima kasih. Kemudian pertanyaan terakhir nih Bapak. Iya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Iya, alhamdulillah banyak pelajaran yang didapatkan. Yang pertama itu dengan adanya musyawarah, mufakat, kemudian demokrasi antar sesama. Nah, sehingga pengambilan keputusan itu mudah dilakukan. Jika kasus itu mengandung pilihan benar dan salah, saya mengambil keputusan yang benar menurut aturan. Dan satu hal yang harus kita perhatikan, setiap mengambil keputusan bersama itu, kita harus melakukan musyawarah bersama. Maka saya mengambil keputusan dengan bermusyawarah. Oh iya Bapak. Kemudian pertanyaan selanjutnya yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ya, baik. Langkah-langkah yang saya lakukan dalam pengambilan keputusan. Pertama, mengadakan rapat bersama Dewan Guru. Yang kedua, mendengarkan aspirasi atau pandangan tentang suatu kasus. Yang ketiga, mencari tahu kebenaran atau fakta dari kasus tersebut. Dan yang keempat itu mengambil keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Pertanyaan yang keempat, Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Pertama itu harus mengetahui kasus secara jelas. Kemudian, di dalam pengambilan keputusan, saya melihat prioritas dan kepentingan bersama di sekolah. Tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Ya, baik. Tantangannya yaitu karena dalam kasus dilema etika, kasus tersebut sama-sama benar, sehingga saya harus mengambil keputusan yang berpihak pada banyak orang dan dapat dipertanggungjawabkan. Pertanyaan yang keenam, bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Iya, baik. Ketika saya dihadapkan dalam penyelesaian kasus dilema etika, saya tidak langsung menyelesaikannya di tempat. Namun, saya melakukan beberapa langkah. Pertama, menjadwalkan rapat bersama Dewan Guru. Kedua, mendengarkan pendapat atau pandangan dari Dewan Guru terhadap kasus tersebut. Ketiga, mencari tahu kebenaran kasus tersebut. Mengambil keputusan yang berpihak pada banyak orang dan dapat dipertanggungjawabkan. Ya, baik. Faktor-faktor yang membantu saya dalam pengambilan keputusan dilema etika yaitu, pertama, masukan pendapat Dewan Guru saat rapat bersama. Dua, nilai-nilai kebajikan dalam suatu kasus tersebut. Ketiga,
skala prioritas untuk kepentingan banyak orang. Ya. Pertanyaan yang terakhir Bapak, Ya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran yang dapat saya ambil yaitu pertama, pentingnya bermusyawarah dalam menyelesaikan suatu kasus. Kedua, pentingnya menganalisis dari kasus tersebut. Ketiga, melakukan pengambilan keputusan berdasarkan skala prioritas dan kepentingan banyak orang yang dapat dipertanggungjawabkan. Terima kasih Bapak Ya. sudah memberikan kesempatan saya untuk wawancara.